Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pelatihan yang dimuliakan Allah. Sebelumnya kita sudah berdiskusi tentang bagaimana mendesain P5 dan PPRA. Dan sekarang ini kita akan mendiskusikan bagaimana mengelola kegiatan P5 dan PPRA di madrasah. Sobat Pelatihan, pemerintah sudah menyediakan beragam contoh modul P5 dan PPRA yang pada sesi-sesi sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana bisa mengakses modul-modul serta panduan yang sudah disusun oleh Kementerian Agama. Nah, madrasah setidaknya ada dua strategi, yaitu madrasah boleh mengadaptasi dari modul yang sudah ada sehingga lebih mudah dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di madrasah. Nah, dalam mengadaptasi modul yang sudah tersedia, ini merupakan pilihan awal bagi madrasah yang belum terbiasa dalam melaksanakan pembelajaran berbasis proyek yang integratif dan perlu bekerja sama dengan stakeholder madrasah. Strategi yang kedua yaitu dengan membuat modul secara mandiri. Jadi tim fasilitator yang sudah ditunjuk oleh kepala madrasah nanti akan membuat modul secara mandiri dan berkreasi dari awal. Ya, berkreasi dari awal, bukan mengadaptasi dari modul yang sudah ada. Ini adalah hal yang penting untuk kita pelajari untuk menyiapkan modul P5 dan PPRA. Misalnya ini ada sebuah kasus, Sobat Pelatihan, untuk jenjang MTS ya. Nah, ini perlu diperhatikan untuk jenjang MTS. Misalnya tim fasilitator ya, itu menentukan tema-temanya, satu berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, ya, serta bernalar kritis. Bernalar kritis. Ini adalah tema-tema yang dikeluarkan dari dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Sementara tema proyek pilihannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, kearifan lokal, dan kewirausahaan. Pilihan dimensi dan tema-tema tersebut ya berangkat dari kondisi dan kebutuhan yang ada di madrasah. Nah, dari dimensi dan tema-tema yang sudah ditentukan, nanti kemudian tim fasilitator harus membuat tema, membuat metrik ya, menjabarkan mana tema-tema yang mengandung nilai-nilai dari P5 dan mana tema-tema yang mengandung nilai-nilai dari dimensi PPRA. Nah, andaikan ya, ini diandaikan bahwa madrasah mengembangkan 3 proyek untuk 1 tahun. Ya, untuk 1 tahun. Nah, dari dimensi P5 ya, fasilitator memilih kebinekaan global dan bergotong royong. Ini adalah dimensi dari P5. P2-nya, untuk proyek 2-nya ya, berkebinekaan global, bergotong royong ditambah dengan bernalar kritis. Sedangkan yang proyek ketiga ya, ini bergotong royong dan bernalar kritis. Jadi tidak harus sama, boleh ditambah gitu ya, boleh ditambahkan di sini. Nah, ini yang penting lagi karena proyek P5 dan PPRA itu adalah integrasi dari 2 nilai. Ini nilai dari Pancasila, profil Pancasila, sedangkan yang ini adalah nilai-nilai dari profil pelajar rahmatan lil alamin. Maka madrasah memilih misalnya tim fasilitator berkeadaban, kemudian keteladanan, dan yang untuk proyek 2 itu toleran serta dinamis, inovatif, dan proyek yang ketiga misalnya sama gitu ya, dinamis, inovatif, kemudian digabung dengan di sini ya, yang di proyek 1 keteladanan. Nah, ini sesuai dengan
minat ya, kebutuhan yang ada di madrasah, maka tim fasilitator itu bisa mengkreasikannya. Dan temanya ya, tema dari dimensi atau nilai-nilai di P5 dan PPRA akhirnya diturunkan di sini adalah kearifan lokal. Ya, yang untuk proyek 2 ya, dari nilai-nilai P5 dan PPRA temanya Bhinneka Tunggal Ika. Demikian yang untuk proyek 3 temanya kewirausahaan. Nah, yang penting lagi di sini adalah tentang alokasi waktu. Ya. Alokasi waktu itu ada rumusnya, ya, ada rumusnya sobat pelatihan. Untuk jenjang MI itu ditentukan 20% dari total jumlah jam 1 tahun untuk jenjang pendidikan, sedangkan untuk jenjang MTS itu 30, dan untuk jenjang MA ya itu juga bisa 30. Nah, dari persentase 30% dengan jumlah total jam yang ada di jenjang pendidikan ini untuk MTS ketemunya adalah 360 JP. 360 JP ini adalah khusus jam untuk proyek. Ya, bukan mengurangi mata pelajaran, waktunya mata pelajaran, tetapi ini khusus untuk kegiatan proyek. Dan yang perlu diperhatikan di sini, waktu kegiatan proyek tidak mengurangi jumlah jam mata pelajaran, tetapi ini adalah waktu tersendiri yang sehingga jumlah jamnya itu menjadi bertambah. Ya. Dari 360 jam, ya, ini bisa dibagi untuk 3 proyek. Misalnya proyek 1 itu jamnya 100 JP, ini 120 JP untuk proyek 2, dan proyek 3 140 JP. Berikutnya, sobat pelatihan, setelah tim fasilitator menentukan dimensi dari proyek, kemudian menentukan tema dan jumlah alokasi waktunya, berikutnya adalah menyusun modul proyek. Yang modul proyek itu setidaknya ada 4 komponen ya, ada 4 komponen, yaitu profil modul. Yang pertama, profil modul itu terdiri dari tema, topik yang sudah dipilih, fase atau jenjang sasarannya, dan jumlah atau durasi kegiatan yang harus dilaksanakan untuk setiap proyek sebagaimana yang sudah kita pelajari pada bagan sebelumnya ya, pada tabel sebelumnya. Yang kedua yaitu tentang tujuan. Ya. Apa dari tujuan setiap kegiatan proyek? Bagaimana cara menentukan tujuan? Ini yang sangat penting agar guru tidak salah. Tujuannya tidak berangkat dari capaian pembelajaran, tetapi tujuan itu berangkat dari dimensi, elemen dan subelemen ya, yang ada di profil pelajar Pancasila dan juga yang ada di profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Dan rubrik pencapaiannya berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik ya. Apakah itu untuk MI, MTS ataupun MA. Selanjutnya adalah bagian yang ketiga yaitu tentang aktivitas. Alur aktivitas proyek secara umum ya. Nanti kita akan mempelajari alur ya yang bisa dipilih karena ada beberapa opsi-opsi ya. Dan penjelasan detail tahapan-tahapan ya, deskripsi dari kegiatan-kegiatan, waktu ya, produk-produk yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Nah, itu dirumuskan ya, atau dideskripsikan pada bagian aktivitas. Dan proyek ini juga harus di assessment, harus dinilai ya. Sobat pelatihan, ada 3 alur aktivitas proyek. Nah, dari 3 alur aktivitas proyek ini nanti sobat pelatihan bisa memilih mana yang lebih mudah, mana yang kemungkinan bisa dilaksanakan di tingkat madrasah, mana yang bisa dilaksanakan dan lebih tepat bagi guru-guru yang ada di madrasah. Misalnya di sini kita milih alur aktivitas proyek contoh 1 ya. Contoh 1 ini ada 5 alur sobat pelatihan, dimulai dari pengenalan, kontekstualisasi ya. Di pengenalan ini bagaimana anak-anak itu mengenal tema-tema, mengenal isu-isu gitu ya yang ada di sekitar madrasah, kemudian dikontekstualisasikan, dilaksanakan
Siswa kemudian diajak merefleksi, dan berikutnya dari refleksi itu anak-anak diajak untuk bagaimana tindak lanjut berikutnya, apa yang harus dilakukan oleh peserta didik setelah gitu ya, merefleksi dari hal-hal yang bisa dipelajari dari kegiatan proyek. Contoh dua komponen ya, ya, penilaian terhadap profil pelajar Pancasila dan penilaian terhadap profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Jadi yang penilaian profil pelajar Pancasila ini untuk mengukur sejauh mana ketercapaian karakter dan kemampuan-kemampuan yang telah ditentukan oleh tim fasilitator. Nah, ini misalnya elemennya, temanya, kemudian ini adalah rumusan dari alur perkembangan dan tujuannya. Nah, ini nanti ya guru tinggal mencontreng saja ya, menceklis sesuai dengan ketercapaian peserta didik. Ada MB, ada B, BSH dan SAB. Demikian seterusnya. Sobat pelatihan yang berbahagia, berikut ini kita akan diskusi tentang contoh ya raport. Jadi contoh rapotnya ini sebenarnya tidak baku ya. Guru atau tim fasilitator boleh memilih pola-pola yang lainnya, karena sekali lagi dalam kurikulum Merdeka banyak opsi, banyak pilihan yang harus dipilih oleh guru. Namun ada hal-hal penting ya, komponen-komponen penting di rapot, yaitu ini nilai-nilai dari dimensi, kemudian ini deskripsi. Nilai-nilai dari dimensi P5 dan PPRA-nya, misalnya kita sudah menentukan ya, ini beriman bertakwa, kreatif, berkeadaban, dinamis. Kemudian hasil penilaiannya itu nanti dideskripsikan. Selain deskripsi juga ada ini pencapaiannya ya, nilainya ya, yang di sini ada singkatannya. Kalau MB itu mulai berkembang, B itu berkembang ya, BSH itu berkembang sesuai dengan yang diharapkan, dan SB itu sangat berkembang ya. Nah, ini di kolom nilai guru tinggal menulis singkatannya saja ya, singkatannya. Kemudian dari masing-masing scoring ini ya, nilai ini nanti guru harus membuat deskripsi. Dari mana deskripsi ini? Nah, deskripsi ini nanti bisa dilihat oleh sobat pelatihan di alur perkembangan setiap fase. Yang pada materi yang kedua itu kita sudah berdiskusi ya tentang elemen-elemen dari profil pelajar. Itu kita sudah diskusi alur perkembangan. Nah, caranya sobat pelatihan. Apa bedanya BSH, MB, B dan SB? Kalau BSH itu berkembang sesuai dengan harapan. Berkembang sesuai dengan harapan itu adalah deskripsi sesuai dengan fase perkembangan. Misalnya fase A, fase B, fase C. Ya, misalnya fase A saja. Ya, misalnya fase A. Nah, fase A itu nanti deskripsinya itu di sini masuk di kategori berkembang sesuai harapan ya. Sedangkan deskripsi alur perkembangan dan pencapaian fase yang sebelumnya itu masuk pada kategori berkembang atau mulai berkembang. Sedangkan deskripsi pencapaian perkembangan untuk fase sesudahnya, setelahnya, maka itu nanti masuk kategori sangat berkembang. Itu salah satu cara sobat pelatihan bagaimana kita mendeskripsikan capaian dari kegiatan proyek ya. Dengan kategori-kategori ini ya, yang kategori ini tentunya tidak sekedar kita rumuskan, tetapi sudah ada patokan-patokannya ya, sudah ada ketentuannya di mana semuanya ini harus mengacu kepada dimensi dan alur perkembangan dari P5 dan PPRA. Sekali lagi ya, jadi ini kan penting
Jadi untuk BSH itu berarti deskripsinya itu sesuai dengan capaian atau target perkembangan di fasenya. Sedangkan 2 alur perkembangan atau target perkembangan ya yang sebelumnya itu masuk kategori MB dan B, sedangkan 1 target ya pencapaian dari alur perkembangan setelahnya setelah dari fase maka itu masuk kategori SB ya, atau sangat berkembang, sehingga nanti guru-guru ketika melaporkan hasil penilaian dari kegiatan proyek ini sesuai dengan yang diharapkan. Demikianlah sobat pelatihan materi yang terkait dengan pengolahan dan pelaporan hasil asesmen P5 dan PPRA. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam mengembangkan karakter dan kompetensi peserta didik di madrasah. Dan saya rasa cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.